Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Minggu 13 April 2025. Wasiat Perjanjian Baru. Kutipan dari Injil Lukas bab 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Sobat Katolikana, di sebuah desa kecil hiduplah seorang lansia bernama Frank yang dikenal sebagai orang yang sederhana, ramah, dan murah hati. Beliau biasa dipanggil sebagai Eyang Frank oleh masyarakat sekitar. Suatu hari beliau ingin mengumpulkan anak-anaknya yang berjumlah 12 orang yang saat ini telah merantau ke berbagai wilayah baik dekat maupun jauh dari desa asalnya. Tibalah saat yang telah dinantikan, dan satu persatu putra Eyang Frank pulang ke rumah yang penuh dengan kenangan bagi mereka. Ke-12 putra Eyang lahir dan dibesarkan di rumah itu hingga tiba saatnya mereka menyelesaikan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, dan mempunyai keluarga masing-masing. Dalam pertemuan itu, Eyang Frank menggelar ucapan syukur dan makan bersama. Setelah makan bersama, Eyang Frank memberikan wejangan kepada mereka. "Anak-anakku semua, jika nanti Romo sudah dipanggil Gusti, kalian harus tetap rukun satu sama lain. Gelarlah pertemuan seperti ini paling tidak setahun sekali, supaya persaudaraan kalian tetap erat." Eyang juga mulai membagikan warisan yang dimilikinya kepada ke-12 putranya secara adil, mengingat usianya sudah tidak muda lagi. Sobat Katolikana, cerita kehidupan di atas mengingatkan saya akan perjamuan terakhir yang dilakukan Tuhan Yesus bersama para murid-muridnya. Sebuah perjamuan agung yang kita warisi hingga saat ini dalam perayaan Ekaristi Kudus, yakni dengan pemecahan roti sebagai tubuh Kristus sendiri, sebagai pengorbanan dengan ucapan, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu," yaitu sebagai peringatan tentang apa yang telah ia perbuat ketika ia mati, dan menjadikan para murid bagian dari dia, diikat dalam sebuah perjanjian yang kekal. Penumpahan darah Kristus merupakan gerakan perdamaian yang harus mereka usahakan karena darah itu menjadi tanda kehidupan, yakni sebagai anggur di dalam cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu, sebagai tanda perjanjian baru atau wasiat yang dibuat bagi umat pilihannya. Maka perayaan Ekaristi merupakan tanda nyata sebagai tubuh dan darah Kristus, sebagai puncak iman Katolik. Dan untuk umat beriman seperti saya dan Sobat Katolikana, diundang untuk merasakan kasih Tuhan secara mendalam. Roti yang dipecahkan dan darah yang tercurah melambangkan pengorbanan Kristus yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Pesan Tuhan hari ini mengantarkan kita untuk mempunyai refleksi iman, tidak berhenti pada rasa syukur saja, tetapi dilanjutkan dengan aksi nyata, sehingga dalam Ekaristi senantiasa mengajarkan bahwa pengorbanan dan pelayanan adalah bentuk cinta sejati dari Sang Juru Selamat. Maka, siapkah kita semua mengikuti dan meladani Yesus dengan setia dan rendah hati?
Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas cinta-Mu yang begitu besar kepada umat manusia. Melalui pengorbanan tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami dapat meneladani Putra-Mu dalam hidup dan pelayanan bagi sesama, hingga nanti kami boleh menjadi bagian dalam kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.